Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa gambarannya sampai dengan posisi saat ini, langsung aja kita bahas. Dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Anda bisa lihat secara keseluruhan pasca terbentuknya ya katakanlah seperti dominan break ya, dan saya tarik menggunakan Fibo Musang ya di weekly analisa kemarin. Dan tentunya posisi saat ini masih dalam jalurnya, yaitu berlanjut ya, atau tren masih dalam posisi tren bearish untuk indeks dolar. Dan posisinya saya memiliki target sampai dengan area 105.330. Ini merupakan target di minggu ini ya. Dan kalau kita lihat pergerakan di hari Senin kemarin tidak menunjukkan aktivitas lanjutan ya, atau penolakan pada buyer, tapi sempat terjadi koreksi ya sampai dengan area 50% di 106.725. Tapi tentunya batas breakout daripada posisi sebelumnya ini belum berhasil di break, bahkan sudah berhasil breakout di level yang lebih rendah di 106.174. Oke, namun di sini saya akan geser ya untuk batas breakoutnya ini, yaitu saat ini di posisi 106.364. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan sore hari ini untuk time frame daily, terlihat jelas tekanan seller sedang berlanjut ya. Bahkan level low weekly yang terbentuk di minggu kemarin sudah membentuk low baru. Ini menunjukkan arah pergerakan makin kuat adanya tekanan seller. Dan low-nya juga semakin rendah, dan ini membuktikan bahwasanya arah pergerakan masih dalam potensi bearish dan menuju target weekly di 105.330. Oke, sekarang kita akan coba memperkuat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam terlihat dari sesi Asia ya, market indeks dolar sempat terjadi penguatan ya, tapi tidak menunjukkan lanjutan kenaikannya karena batas breakout yang sudah saya sampaikan di analisa kemarin ya adalah 106.36. Dan tentunya hari ini sudah terjadi bearish engulfing ketika posisi ini bertahan seperti ini, close di bawah strong low-nya di 105.95. Menurut saya indeks dolar akan kembali lagi melemah di sesi Amerika nantinya, karena terlihat posisi seperti ini ya, ini kan ada pembentukan bearish engulfing, kemudian candle time frame 4 jam ini akan berakhir pukul 18.00. Ketika candle ini seperti ini, pembentukannya tidak ada penolakan pada buyer, maka akan kuat menguji level berikutnya, yaitu di area 105.65. Ini merupakan target selanjutnya ya dari proses tekanan seller momentum yang sekarang ini sedang terjadi. Ya, tentunya ketika ini nanti di break area key supportnya, maka di situ poin utama hal yang terbentuk untuk indeks dolar akan terjadi change of character ya. Ini juga seperti membentuk head and shoulder ya. Anda perhatikan di sini, ini adalah shoulder kiri, neckline, kemudian ini headnya ya. Ini akan menguji kuat, tapi harus break dulu di bawah ini. Kalau udah break di bawah ini lebih baik, karena langsung menunjukkan trend bearishnya. Kemungkinan besar pasti akan koreksi lagi ya, membentuk shoulder kanan, baru dia akan melanjutkan penurunan yang menurut saya akan terjadi signifikan. Ini gambarannya untuk indeks dolar saat ini. Jadi kesimpulannya menurut saya hari ini masih dalam tekanan seller dan arah pergerakannya masih dalam posisi bearish. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya ya, dengan kondisi indeks dolar yang melemah, maka menurut saya akan terjadi Euro GBP akan terjadi penguatan ya, besar kemungkinan seperti itu ya untuk sore hari ini, dan USD Jepang Yen akan terjadi pelemahan. Kita akan memastikan kembali, dan kita akan mulai di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily ya, pasca terjadinya break daripada area impulsif bullish ya, di sini saya inisiatif tarik garis menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk mencari target 1 dan target kedua seperti ini contohnya. Dan kemudian saya melihat targetnya masih dalam posisi arah yang tentunya menunjukkan aktivitas lanjutan bullish.
terlihat posisinya saat ini ya, ini sudah berhasil breakout daripada high di hari Jumat, yaitu di 1.06.000. Ini menunjukkan arah pergerakan masih dalam posisi bullish sampai dengan posisi hari ini. Karena kalau hari Senin kan masih dalam batas area inside bar ya daripada candle hari Jumat. Jadi belum ada lanjutan kenaikan yang cukup signifikan, hanya membentuk seperti bullish pin bar. Dan dikonfirmasinya adalah hari Selasa, di mana high-nya lebih tinggi ya, maka di sini menunjukkan arah pergerakan akan terjadi bullish ya. Tentunya dengan adanya tadi kita sampaikan ya, indeks dolar, ketika ada posisi pelemahan pada indeks dolar, maka euro USD akan diprediksi akan menjadikan tekanan bullish itu terjadi. Oke, sekarang kita akan coba geser lagi ya di time frame 4 jam. Kita akan mencari apakah ada peluang buy untuk posisi saat ini. Langsung aja kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kalau kita lihat ya secara pergerakan di posisi ini adalah coret-coretan yang saya sampaikan kemarin ya. Memang saya memprediksi bahwasanya pergerakan euro USD masih dalam posisi bullish, apalagi kemarin di area kurang lebih ya mendekati area trendline ini tidak mampu. Ada pembentukan bullish engulfing yang terjadi di hari Jumat kemarin ya, dan koreksi ini sudah terjadi lanjutan kenaikan karena posisi terakhir hari ini ya adalah open gap down untuk euro USD sudah ditutup, dan ada konsolidasi tentunya sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa. Tapi pukul 12 sampai dengan ini nanti ya 16.00 terlihat ada pergerakan impulsif. Insya Allah ini akan melanjutkan kenaikannya. Anda bisa lihat rally base rally ya. Dan tentunya hal yang menjadikan poin utama adalah area resisten kunci 1.06171 ketika ini nanti di breakout body candle, baik time frame 4 jam ataupun time frame 1 jam. Menurut saya progres daripada euro USD akan berlanjut naik, dan tentunya targetnya sampai dengan 1.06686. Ini gambarannya, dan sekarang coba kita cek di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke, di time frame 1 jam dengan struktur pola seperti ini ya, kalau saya pribadi saya akan tunggu dulu ya, memvalidkan apakah berhasil breakout atau tidaknya time frame 1 jam. Kalau nggak 1 jam ini ya 1 jam berikutnya ya, sampai pukul 17.00. Artinya gini, kalau sudah terjadi breakout di time frame 1 jam, oke, hal yang perlu saya perhatikan, saya akan mencari titik koreksinya ya. Koreksinya yaitu minimal mendekati area sini kembali ya. Nah, di sini nih. Ya, ini kan kalau kita tandain sebentar, ini coret-coretannya saya hapus dulu aja ya. Oke, jadi gini momentumnya. Oke, ini lagi kenceng-kencengnya nih, pergerakan impulsifnya masih sangat kuat. Jadi nanti di sini nih, di area resisten kuncinya yang menjadikan penentu. Kalau sampai break body candle close di atas 1.06171 ya, maka menurut saya market akan kecenderungan sudah menjadikan trend bullish ya selama ini di break. Dan tentunya saya akan menunggu koreksinya ya, minimal mendekati area sini ya, di wilayah area ini, yaitu berkisaran 1.05823, baru dia akan bergerak naik kembali. Ini sih gambarannya. Jadi secara keseluruhan untuk market euro USD saya akan nunggu level 1.06171 untuk saya pantau. Kalau di sini ternyata sudah di breakout close candle di atas daripada level area ini ya, ini saya akan tandain pemantauan pattern ya di wilayah tersebut, maka akan menunjukkan tren kembali lagi bullish. Tapi kalau di situ belum sampai dan ada posisi pergerakan bearish engulfing, hanya swing sweep liquidity gitu ya contohnya, maka market akan terjadinya koreksi. Jadi minimal saya akan standby di area kurang lebih di wilayah area ini ya, di sini nih ya, yang di titik terendah hari ini ya, kurang lebih di sini. Nanti standby di sini nih ya, akan diuji di sini untuk wilayah pemantauan hari ini atau zona pantau di area yang berkisaran 1.05834 sampai dengan 1.05545. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk euro USD sore hari ini. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Selanjutnya untuk market GBP USD ya, ini sebenarnya sama ya, polanya juga sama seperti euro USD. Anda bisa lihat
Yang pertama memang area daripada bearish impulsif ya, sebelumnya di sini sudah berhasil di breakout daripada candle yang terbentuk di hari Jumat. Maka di weekly kemarin sudah saya tarik garis menggunakan Fibo Musang ya, yaitu saya mendapatkan target pertama kenaikan minggu ini sampai dengan area 1.23583. Dan hari ini terjadi tekanan bullish dan berhasil break daripada high di hari Jumat ya. Membentuk high baru. Ini merupakan arah pergerakannya masih dalam posisi bullish. Dan dengan adanya seperti ini ya, kita akan mencari, saya ya akan mencari area buy yang memiliki probabilitas yang paling bagus di mana. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam ini saya tandain ya di review sore kemarin. Anda bisa lihat di mana sebelumnya ada pembentukan inside bar ya di time frame 1 jam, dan ada penolakan kuat di wilayah area 50% dari pembentukan bullish channel, dan tentunya saat ini sudah mendekati area resisten kunci ya di posisi 1.22716. Dan kalau saya lihat memang ini tipis sekali ya, tipis sekali dengan posisi high sebelumnya. Tapi menurut saya sih ini sudah memiliki potensi akan terjadi lanjutan kenaikan ya, ketika nanti market ini apakah ini sudah di break body atau belum ya. Saya rasa sih kayaknya belum ya, karena kalau kita lihat dari close candle yang terbentuk, sebentar, close candlenya ini di harga berapa ini ya? Ini close candlenya 1.22709 ya, 1.22709, tipis banget ya. Jadi secara keseluruhan masih sweep liquidity ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam masih sweep liquidity. Dan kalau ada potensi koreksi, menurut saya market bisa dicek nanti atau dipantau di area base di posisi ini ya. Ini adalah area base-nya berkisaran antara 1.22469 sampai dengan 1.2263. Ini saya akan jadikan zona pantau sampai dengan sore hari ini. Kita lihat apakah ada kemungkinan koreksi menuju level tersebut. Oke, sekarang kita akan coba cek kembali di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Oke ya, jelas memang terjadinya sweep liquidity per hari ini ya, per jam ini ya, pukul 16.00. Kita lihat nanti 1 jam berikutnya ya, teman-teman bisa pantau kalau ternyata posisi area ini betul-betul di breakout close di atas daripada 1.22716 body candle ya yang break, maka di situ arah daripada GBP USD sudah memiliki kecenderungan bullish. Oke, udah kecenderungannya adalah bullish, dan zona pantau masih sama. Jadi adapun dia koreksi, pantau wilayah area ini ya. Kalau betul-betul di posisi ini ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, tree in setup di area ini, maka menurut saya berpotensi kuat menuju area target weekly berikutnya di 1.23583. Oke, ini gambaran saya untuk GBP USD. Area zona pantau sudah saya sampaikan ya, yang berkisaran antara 1.22469 sampai dengan 1.2263. Di situ merupakan area base yang terbentuk di time frame 4 jam yang saya jadikan zona pantau ya. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen ini hal yang menurut saya secara keseluruhan memang belum ada perubahan ya, karena saya melihatnya Anda bisa lihat secara langsung di sini ya, pasca terjadinya penurunan yang terjadi cukup signifikan ya, khususnya di hari Selasa kemarin, minggu kemarin ya, dan posisi tersebut terjadi pergerakan beberapa candle ke depan ini kan konsolidasi gitu, belum keluar daripada jalur daripada candle yang terbentuk di hari Selasa, bahkan masih berada di range area candle yang terbentuk di hari Selasa ini gitu. Jadi ini posisinya juga masih konsolidasi, tapi sekarang coba kita maksimalkan dulu ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, ini di time frame 4 jam ya. Kalau saya perhatikan kemarin kan sempat terjadi pembentukan dominan break ya, tapi saya rasa sih ini tidak berjalan dengan baik ya. Tentunya seperti itu, meskipun ada koreksi yang menunjukkan angka 148.56, tapi memang susahnya gini loh.
tren ini masih belum bisa dikatakan bullish ataupun bearish selama masih belum keluar daripada jalur area yang berkisaran 147.27 sampai dengan 150.16. Itu sih gambaran dari saya pribadi ya. Oke, ini saya hapus dulu polanya karena ini ada pembentukan morning star ya. Ini morning star, posisinya lagi ada tekanan buyers ya. Dan kemarin sudah keluar daripada inside bar, ada morning star, dia penolakan buyer, dan sekarang lagi koreksi menuju area yang terjadi breakout sebelumnya ya, di wilayah area inside bar di 148.85. Apakah ini akan melanjutkan kenaikannya atau masih dalam posisi bearish? Harusnya sih arahnya masih sama seperti ini ya. Oke, masih sama. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah sell dari posisi breakout close candle seperti ini, maka udah dapat hasil meskipun tidak melanjutkan penurunan hingga cukup signifikan. Karena di sini terjadinya false break ya di batas breakout time frame 4 jam. Ini polanya masih sama, batasannya di sini dan batasan yang ada di atas adalah polanya di sini nih. Nah, ini range-nya, jadi tunggu aja posisinya ya, mana dulu yang akan di breakout atau di level breakout batas bawah di sini di 148.40 atau di 149.414. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Saya ingatkan kembali, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dijadikan acuan untuk trading Anda semua. Kalau sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.